Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin observasi ke Keraton Kacirebonan. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ada Keraton Kacirebonan ini, yang paling muda yang terakhir, putra mahkota dari Keraton Kanoman yang keempat adalah Sultan Muhammad Khairuddin, Pangeran Raja Kanoman, yang nggak mau kerjasama dengan kolonial Belanda. Akhirnya pemberontakan melawan Belanda, berontak melawan Belanda, sampai beliau lari ke Batavia. Disitulah ditangkap oleh Belanda. Pasukan Banten dan Cirebon nggak terima, akhirnya digempur oleh pasukan Cirebon dan Banten. Baru Sultan Muhammad Khairuddin ini dilepasin lagi. Setelah dilepasin lagi, lama kemudian beliau ini disangka propagator pemberontakan oleh Belanda. Propagator pemberontakan, karena cari lagi. Lama kemudian dicari lagi oleh Belanda, ditangkaplah oleh Belanda, diasingkan ke Victoria, Benteng Pulau Ambon, dibuang ke Ambon sekitar 1700-an kurang lebihnya. Itulah sudah lama ditahan. Akhirnya pasukan Demak membantu pasukan Banten dan Cirebon, digempurlah ke sana. Akhirnya Belanda kewalahan, dipulangin ke Cirebon. Sultan Muhammad Khairuddin ini 1797 belum ada Keraton Kacirebonan. 1797 ini masih dalam pertempuran, itu perang santri, dipimpin oleh Sultan Muhammad Khairuddin sendiri, Pangeran Raja Kanoman. Perang santri ini selesai 1803 sampai 1806, 3 tahun. Setelah selesai perang santri ini, Ibu Ratu Raja Lasminingpuri, istrinya Pangeran Raja Kanoman ini, menghadap ke Keraton Kanoman, ke adanya Sultan Imam Abdus Soleh. Tolong Rai, kata istrinya, Raka ini sudah memperjuangkan rakyat Cirebon, tolong dibuatkan keraton. Akhirnya dikabulkan oleh adanya. Keraton Kacirebonan ini dibangun pada tanggal 13 Maret 1808 sampai 1814. Berarti udah 2 abad lebih, 215 tahun. Setelah bangunan ini jadi, beliau meditasi di Gua Sunyaragi, tapa. Lama kemudian, terus pikir, akhirnya beliau sakit, meninggal dunia. Sultan yang sekarang ini, kalau dari Pangeran Raja Kanoman atau Sultan Muhammad Khairuddin ini, ke-9. Kalau dari Sunan Gunung Jati, Sultan yang sekarang ini, Kacirebonan ini ke-18. Kesepuan ke-15, Kanoman ke-15. Kenapa bisa ada 3 keraton di Cirebon ini? Padahal pada zaman Sunan Gunung Jati memerintahkan putranya Penembahan Girilaya untuk diperbantukan
pada zaman Amangkurat Sultan Agung Mataram di sana. Ya, lama kemudian beliau ini sampai lama kemudian nikah dengan Putri Adipati, Ibu Ratu Ayu, mempunyai putra 3 lelaki semua. Setelah meningkat dewasa putra-putranya, beliau ini dibekalin ilmu oleh ayahnya. Setelah dibekalin ilmu oleh ayahnya, beliau sakit meninggal dunia, dimakamkan di Imogiri, Jogja. Ya. Dan meningkat dewasa putra-putranya, baru 3 putra ini diboyong oleh Ki Ageng Sultan Tirtayasa dari Banten untuk ditobatkan menjadi Sultan Cirebon. Yang pertama, Pangeran Martawijaya adalah Sultan Sepuh Muhammad Samsudin, Keraton Kesepuhan. Pangeran Kartawijaya adalah Sultan Anom Muhammad Badridin, Keraton Kanoman. Yang ketiganya Pangeran Wangsakerta adalah Adipati Cirebon atau Penembahan Cirebon yang menulis sejarah Cirebon. Itu sejarah singkat Keraton Cirebonan, ya. Semua juga kakak adik semua. Nah, setelah diboyong oleh Ki Ageng Tirtayasa ini, adiknya ke Cirebon mendudukin Kesepuhan. Baru menyusul kakaknya, diamnya di Kanoman. Ya. Nah, adiknya yang paling bungsu itu ke kakaknya dan ke adiknya untuk menulis sejarah Cirebon. Jadi biarpun Keraton Kesepuhan keratonnya sepuh, tapi sultannya muda. Keraton Kanoman keratonnya muda, tapi sultannya sepuh. Yang salah. Itulah dulu Pangeran Cakrabuana diamnya di Keraton Kanoman. Itu Witana, awit-awit anak. Di situ ada sumur Witananya, sumur Kadijayaan, sumur Penganten, dan sumur Bandung. Di situ ada 4 di Kanoman. Setelah lama kemudian kita mengatakan lagi bisa ada Kesepuhan dan Kanoman itu Raden Walang Sungsang keluar dari Keraton Pajajaran mencari guru yang mursyid, yang sakti. Naik gunung, turun gunung, Pangeran Raden Walang Sungsang ini bertemu dengan Sang Hyang Bangok. Diberilah pusaka golok cabang. Ya, nih, Rai, tolong pegang untuk senjata pusaka Cirebon. Hanya Sang Hyang Bangok bilang, dia naik gunung turun gunung, ketemu dengan seorang pandita sakti, adalah Syekh Danuwarsi, adalah di Gede Alam-Alam, mempunyai putri namanya Nyimas Endang Gelis. Setelah berguru kurang lebihnya 4 tahun, putrinya senang sama Raden Walang Sungsang. Istrinya cakep, tinggi, besar, dia dinikahin oleh gurunya. Guru sampai merangkap mertua. Dia nikahin, setelah menikah juga tuntas bergurunya, disuruh ke Syekh Nurjati di Amparan Jati Gunung. Setelah nikah, dia kan hamil nih. Hamil ini suruh sama mertuanya Syekh Danuwarsi adalah di bidang alam-alam, suruh guru ke Syekh Nurjati di Gunung Jati. Akhirnya membawa istrinya lagi buntu, ketemu dengan Syekh Nurjati di Gunung Jati. Dari situ berguru lagi, terus kurang lebih jadi kan Nyimas Larasantang menyusul ke Cirebon, ketemu di Syekh di Gunung Jati. Syekh Nurjati di situ berguru lagi Nyimas Larasantang. Setelah selesai berguru ke Syekh Nurjati, suruh belajar ilmu tasawuf. Di adanya Syekh Nurjati adalah Syekh Bayanillah di Mesir, mempelajari ilmu tasawuf. Karena Nyimas Endang Gelis lagi hamil besar, enggak ke bawah, cemang kakak adik. Nah, setelah
nikah dengan Nyimas Endang Keris bukan Raden Balang Tenggang lagi, Ki Samadullah. Disitulah nikah dengan Ki Samadullah. Akhirnya berangkat kakak adik ke Mesir, ketemu dengan Syekh Bayanilah, mempelajari ilmu tasawuf.